Shalom, damai sejahtera Allah menjadi bagian saudara-saudara yang saat ini sedang menyaksikan program Tabura Injil Klasis Yapen Selatan. Di minggu Advent yang terakhir ini, kita masih diberikan kesempatan untuk belajar dari kebenaran firman Tuhan. Untuk itu mari kita berdoa, mohon hikmat Tuhan. Dalam kekudusan-Mu ya Aba ya Bapa, kami kembali menyapa Engkau. Berterima kasih untuk waktu dan kesempatan yang tetap Engkau tentukan dalam kehidupan kami, sehingga di minggu Advent yang keempat ini kami masih tetap ada. Diberikan kesempatan untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan, belajar dari firman Tuhan. Anugerahkan kami hikmat Tuhan untuk mengerti semua kebenaran firman Tuhan yang tetap Tuhan tentukan dalam kehidupan kami. Dan biarlah kebenaran firman Tuhan ini akan tetap termeterai dalam hati dan pikiran kami, untuk kami mampu melakukan semua kehendak Tuhan yang Tuhan percayakan kepada kami. Sinari wajah kami dengan cahaya ilahi-Mu ya Allah, biarlah wibawa-Mu tetap menjadi bagian hidup kami dalam melakukan semua tugas tanggung jawab, karya-karya kami kepadamu, sampai kepada semua pengabdian yang tetap Tuhan percayakan. Jauhkan kami dari segala gangguan godaan apapun ya Allah. Kami siap menyambut kebenaran firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kebenaran firman Tuhan bagi kita semua di hari Minggu 20 Desember 2020. Di Minggu Advent yang terakhir ini. Terambil di dalam kitab kudus Perjanjian Lama. Kitab Ulangan. Ulangan pasal 8, ayatnya yang kedua sampai ayatnya yang keempat. Demikian bunyinya. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini, dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar, dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Pakaianmu tidaklah menjadi buruk di tubuhmu, dan kakimu tidaklah menjadi bengkak selama 40 tahun ini. Demikian firman Tuhan. Berbahagia kepada siapa saja yang telah mendengar dan mampu melakukan semua kebenaran firman Tuhan dari hari lepas hari. Saudara-saudara kekasih Kristus, kitab Ulangan 8 ayat 2 sampai ayatnya yang keempat di bawah tema hanya oleh kasih-Nya. Saudara-saudara, tidak salah ketika kita mendengar ada orang yang berkata bahwa pengalaman adalah guru yang berharga. Sebab dari pengalaman kita mengetahui, kita mengevaluasi semua hal yang telah kita lalui. Beragam pengalaman itu, ada manis, ada pahit. Sepanjang perjalanan kehidupan kita, sejauh kaki kita melangkah, semakin banyak pula pengalaman yang kita dapat. Itu yang terjadi bagi bangsa Israel. Perjalanan mereka di padang gurun merupakan perjalanan yang sangat panjang, menelan waktu 40 tahun. Mengapa sampai 40 tahun? Untuk mencapai dan sampai di tanah perjanjian. Bukankah Israel adalah umat pilihan Allah? Di sini Allah mau bangsa Israel mereka belajar untuk merendahkan hati, belajar untuk melihat bagaimana kebaikan-kebaikan Allah
yang terus Allah lakukan dalam kehidupan Israel sepanjang Israel ada di padang gurun. Saudara-saudara kekasih Kristus, apa reaksi kita ketika kita lapar? Ketika kita belum mendapatkan makanan? Pasti berkeluh kesah. Pasti kita akan mengeluh. Itu yang Israel katakan kepada Musa. Itu yang Israel lakukan terhadap Musa ketika Musa menghantar Israel keluar dari tanah Mesir menuju tanah Kanaan. Mereka berkata bahwa biarkanlah mereka mati di Mesir, namun mereka kenyang. Itu ada dalam Keluaran 16 ayatnya yang ketiga. Namun dalam pembacaan kita ayatnya yang ketiga pula, di situ dikatakan Tuhan Allah membiarkan mereka lapar sebelum memberi mana. Apa maksud Tuhan membiarkan bangsa Israel lapar? Mengapa Tuhan lakukan semua ini untuk Israel? Padahal katanya Israel adalah umat pilihan Allah. Saudara-saudara kekasih Kristus, membayangkan padang gurun yang tandus, tidak ada apa-apa di sana, yang ada hanya ular, kalajengking, tidak ada air. Bayangkan selama 40 tahun. Mungkin apa yang dikatakan oleh Israel kepada Musa itu ada benarnya juga. Bahwa biarkanlah mereka di Mesir. Walaupun mereka menjadi budak, namun mereka aman-aman saja. Mereka bisa makan sampai kenyang. Tujuan Allah membawa Israel menuju tanah perjanjian lewat padang gurun adalah untuk membuat Israel tidak akan pernah melupakan kebaikan-kebaikan Tuhan selama Israel ada dalam perjalanan. Tujuan Allah mengeluarkan bangsa Israel dari paradigma Mesir. Ayatnya yang ketiga B. Tuhan mendidik bangsa Israel seperti seorang bapak mendidik anaknya, mengingatkan bangsa Israel supaya rendah hati, senantiasa mengingat semua pertolongan-pertolongan Tuhan, serta bergantung sepenuhnya pada Tuhan Allah. Ulangan 8 ayatnya yang ke-14. Walaupun sebenarnya ada jalan pintas, walaupun sebenarnya Allah bisa lakukan ini semua kepada Israel, membawa Israel menuju tanah perjanjian dengan jalan pintas, jalan yang aman-aman saja. Namun Tuhan menuntun bangsa Israel melewati padang gurun. Padang gurun yang hanya terlihat hamparan pasir. Yang mungkin saudara-saudara dan saya ada di sana pun kita tidak memiliki tujuan. Sebab di sana semua kelihatan sama. Bayangkan selama 40 tahun. Memang tujuan Tuhan membawa Israel masuk tanah perjanjian yang berlimpah susu dan madu. Namun proses menuju tanah perjanjian itulah yang harus dialami oleh Israel. Tujuannya supaya Israel tetap berpegang teguh pada perintah dan janji Tuhan Allah. Sesuai dengan tema kita, hanya oleh kasih Allah, maka terbukti dan menarik dari pembacaan kita bahwa yang pertama, Israel adalah bangsa yang besar, hidup selama 40 tahun di padang gurun, tidak bisa membangun rumah di padang gurun, tapi mereka tetap bisa hidup. Terbukti yang kedua dan menarik ialah bahwa tempat di padang gurun, tempat yang tidak bisa bercocok tanam. Mereka tidak bisa menggali sumur untuk mendapatkan air, tapi mereka tidak pernah kelaparan dan kehausan. Bukti yang ketiga, bangsa Israel tidak pernah memintal atau tidak pernah menjahit, tapi mereka tidak pernah telanjang. Allah lakukan ini semua kepada Israel supaya Israel terus dan terus mengingat semua kebaikan Tuhan. Israel ingat apa yang telah Allah lakukan dalam kehidupan mereka. Israel tidak akan pernah melupakan sejarah
kebaikan Tuhan yang terjadi bagi kehidupan Israel. Itu yang Musa sampaikan kepada bangsa Israel, supaya Israel selalu merendahkan hati di hadapan Tuhan Allah. Setiap kita pun, saudara-saudara dan saya, kita mengalami begitu banyak pengalaman-pengalaman hidup. Kita diproses dengan cara Tuhan yang mungkin sakit. Kita diproses dengan cara Tuhan yang mungkin sulit dan kejam. Namun ada tujuan Tuhan dalam kehidupan saudara-saudara dan saya. Mungkin selama ini kita lupa bersyukur. Mungkin selama ini kita lupa bersyukur atas berkat-berkat Tuhan. Mungkin selama ini kita selalu terpaku dengan masalah-masalah kita sehingga kita lupa bahwa ada Tuhan Allah. Ingat, saudara-saudara, Tuhan tidak akan pernah mencobai kita melebihi kekuatan kita sebagai manusia. Mengapa Tuhan membiarkan Israel lapar? Mengapa Tuhan membiarkan kita, saudara-saudara dan saya, mengalami begitu banyak pencobaan, masalah-masalah, tantangan-tantangan yang belum terselesaikan? Mengapa Tuhan tidak menghilangkan kesulitan-kesulitan hidup ini? Mengapa Tuhan tidak membunuh iblis supaya urusan-urusan ini selesai? Tuhan kan bisa lakukan semua itu dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Mengapa Tuhan memimpin kehidupan kita, saudara-saudara dan saya, dengan cara Tuhan yang sulit? Mengapa? Saudara-saudara kekasih Kristus, lihat Israel. Mereka boleh hidup selama 40 tahun dengan situasi dan kondisi yang sulit di padang gurun. Tapi mereka bisa mencapai tujuan, masuk di tanah perjanjian dengan segala selamat. Itu pun berlaku bagi saudara-saudara dengan saya dalam janji Tuhan yang selalu dan selalu menjadi bagian kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang yang selalu diberkati. Tuhan punya rencana. Tuhan akan berkarya dalam kehidupan kita. Tuhan akan beracara, Tuhan akan berperkara dengan semua persoalan-persoalan kehidupan kita. Sesulit apapun itu, percaya bahwa jika Israel mampu diselamatkan, jika Israel mampu melewati perjalanan 40 tahun dalam kesulitan di padang gurun, maka saudara-saudara dan saya pun akan keluar sebagai pemenang. Karena kita percaya, dan karena kita percaya oleh karena kasih Allah, maka kita mampu melewati setiap persoalan-persoalan kehidupan kita. Saudara-saudara kekasih Kristus, Tuhan mau kita tetap berserah kepada Tuhan. Tuhan mau kita tetap taat setia dengar-dengaran terhadap janji Tuhan dalam kehidupan saudara-saudara dan saya. Karena Tuhan yang memegang kehidupan kita, Tuhan yang selalu melawat kehidupan saudara-saudara dan saya. Jika perkara-perkara hidup apapun Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan saudara-saudara dan saya, Tuhan punya rencana luar biasa dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Untuk itu, Musa menyampaikan terus pada ayatnya yang kedua, ingatlah seluruh perjalananmu yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu. Tuhan terus mengingatkan kita untuk tetap bersyukur, berserah kepada Tuhan. Itu yang harus kita lakukan sebagai orang-orang yang tetap diberkati. Tuhan mau terus dan terus kita memanggil Tuhan lewat doa-doa kita. Sebab ketika kita berdoa, bukan saja kita bersyukur, tetapi ketika kita berdoa, kita menyadari bahwa kita tidak mampu menyelesaikan persoalan-persoalan kita sendiri. Hanya Tuhan yang mampu menyelesaikan itu. Saudara-saudara kekasih Kristus, apa yang dapat kita pelajari dari pembacaan kita Ulangan 8 ayat 2 sampai ayatnya yang keempat di minggu Advent yang terakhir ini? Yang pertama, merendahkan diri adalah bagian dari penantian kita. Kita harus lakukan dengan segala kerendahan hati kita, segala pekerjaan-pekerjaan baik yang Tuhan percayakan.
Sebab ketika kita merendahkan diri, kita sadar bahwa kita ini siapa. Ketika kita merendahkan diri, kita menyadari bahwa tanpa Tuhan kita tidak mampu untuk melakukan apapun. Hanya oleh kasih Allah kita mampu berdiri. Hanya oleh kasih Allah kita mampu berbicara. Hanya oleh kasih Allah kita mampu melakukan semua hal yang tetap Tuhan percayakan kepada kita. Yang kedua, jangan pernah lupa bersyukur. Jangan pernah lupa segala kebaikan-kebaikan Tuhan, pertolongan-pertolongan Tuhan yang selalu nyata dalam kehidupan saudara-saudara dan saya. Hanya oleh kasih Allah kita bisa ada sampai pada minggu Advent yang keempat. Di tahun 2020 ini, walaupun kita ada dalam gejolak-gejolak dunia yang terjadi. Semoga kebenaran firman Tuhan ini menjadi berita sukacita bagi saudara-saudara yang saat ini mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Terpujilah Yesus Kristus dengan kebenaran firman. Amin. Demikian kebenaran firman Tuhan yang disampaikan di saat ini bagi saudara-saudara semua. Semoga kebenaran firman ini memberkati saudara-saudara pemirsa Tabure Injil yang selalu setia menonton program ini. Selamat memasuki minggu Advent yang keempat. Dan selamat memasuki masa raya Natal dan mengakhiri tahun pelayanan pergumulan 2020. Dan selamat menantikan tahun rahmat Tuhan, tahun 2021 dengan segala berkat yang sudah Tuhan Allah siapkan bagi saudara-saudara dan saya. Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, bahwa Tuhan Allah telah menyertai kami, memberkati kami, sehingga kami boleh belajar dari kebenaran firman Tuhan. Biarlah kebenaran firman Tuhan mengingatkan kita semua sebagai anak-anak Tuhan yang selalu setia, anak-anak Tuhan yang selalu diberkati untuk berpegang teguh pada janji Tuhan, taat setia dan dengar-dengaran. Selalu bersyukur untuk semua hal yang tetap Tuhan tentukan dalam kehidupan kami. Sehingga apapun persoalan-persoalan kehidupan yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kami satu persatu, kami tetap kuat. Kami tetap percaya bahwa Allah yang kami imani di dalam Yesus mampu melakukan semuanya itu bagi kami. Terima kasih untuk kasih karunia-Mu yang selalu nyata dalam kehidupan kami Tuhan. Sehingga sampai pada detik hari ini kami masih tetap ada. Menikmati segala berkat Tuhan yang luar biasa nyata dalam kehidupan kami. Memasuki minggu Advent yang terakhir ini dalam tahun 2020. Tuhan memberkati kami, menyiapkan hati kami menyambut masa-masa raya Natal dan tahun baru. Bahkan akan mengakhiri tahun pergumulan pelayanan 2020 ini. Dan memasuki tahun rahmat Tuhan 2021 dengan segala baik. Kami percaya Tuhan Yesus akan tetap memberkati kami. Jangan pernah tinggalkan kami Tuhan. Lalu memberkati semua orang yang punya kami siapapun di mana-mana saja. Sampai kepada ibu-ibu janda, anak yatim piatu, bapak duda. Orang-orang yang sementara ini ada terbaring di atas pembaringan karena kesakitan. Orang-orang yang sementara ini berputus asa, hilang pengharapan. Para narapidana, orang-orang asing di atas tanah ini. Sampai kepada mereka yang membenci kami sekalipun. Biarlah berkat keselamatan tetap menjadi bagian hidup kami. Memberkati semua orang yang terlibat dalam seluruh aktivitas lewat program Tabura Injil Klasik Siapen Selatan ini. Memberkati semua pemirsa Tabura Injil yang selalu setia menonton, mendengar semua kebenaran firman Tuhan lewat program ini. Berkat luar biasa akan menjadi bagian semua pemirsa Tabura Injil yang selalu setia. Bapa memberkati kami semua dalam seluruh keberadaan kehidupan kami. Ampuni salah dosa kami. Jauhkan kami dari segala susah mara bahaya, sakit penyakit sampai kepada kematian sekalipun. Ikat hancurkan dalam nama Yesus kuasa tanah, kuasa kegelapan, kuasa pandemi COVID. Kuasa-kuasa yang melayani udara, roh-roh dari dalam dunia ini. Taklukkan semua itu hanya di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ampuni salah dosa kami, tahirkan kehidupan kami Tuhan Allah. Lalu biarlah kasih karunia dan damai sejahtera Allah
tetap menjadi bagian kehidupan kami semua orang yang punya kami hari ini, kekal selama-lamanya. Amin. Demikian program Tabura Injil Klasik Japen Selatan. Tonton terus program ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.